Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya, untuk memperbaiki diri kita. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, khataman Nabi, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok manusia yang tidak pernah berjumpa dengan kita, tapi ingat wahai saudaraku, di akhir hayatnya beliau mengingat kita. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah sangat menginginkan keimanan kita. Rasulullah sangat menginginkan keselamatan kita. Rasulullah sangat menginginkan kebahagiaan kita. Kebahagiaan di dunia, terutama kebahagiaan di akhirat. Maka tak pantas rasanya ketika kita mendengar nama Rasulullah ataupun menyebut nama Rasulullah, kita tidak berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, sembari menegakkan sunnah-sunnahnya, risalah-risalahnya, kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, abang-abangku, adik-adikku yang aku cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita tundukkan hati kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, yang mana kita mulai dari surah Ar-Rum, surat ke-30 ayat 31 dengan tema Islam adalah jalan keselamatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wahai adik-adikku, abang-abangku, saudara-saudaraku, ini adalah panggilan lembut Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Panggilan kasih sayang Allah kepada kita. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Artinya apa? Berislamlah kamu. Laksanakanlah syariat Islam itu dengan baik. Tegakkanlah syariat itu pada dirimu, pada keluargamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jalan keselamatan kepada kita, jalan yang dapat mengantarkan kebahagiaan yang hakiki kepada kita, jalan yang dapat mengantarkan keselamatan kepada kita, yaitu agama Islam. Keselamatan itu hanya kita peroleh dengan Islam. Kebahagiaan yang hakiki itu hanya akan kita peroleh dengan Islam. Wahai saudaraku, jangan mencoba-coba untuk mencari kebahagiaan melainkan daripada Islam. Tidak akan bahagia, karena hanya dengan melaksanakan Islam, dengan mengamalkan Islam, kebahagiaan, keselamatan itu kita peroleh. Maka Allah panggil kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama mentauhidkan Allah, agama yang jauh daripada kesyirikan. Kemudian dijelaskan, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Artinya apa? Allah telah menciptakan kita, fitrahnya adalah Islam, wahai saudaraku. Fitrah kita ini adalah Islam. Fitrah kita ini cocok sesuai dengan Islam. Tunduk dan taat kepada Islam. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Nah, kita ini sebenarnya hati kita ini, fitrah kita ini, kecenderungan sesungguhnya adalah kepada Islam.
Tapi kenapa Allah katakan di ujung ayat, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita lupa, kita lalai, kita lupa, kita lengah bahwasanya fitrah kita itu adalah Islam. Sehingga kita mencoba mencari jalan-jalan kebahagiaan di luar daripada Islam. Tidak akan ketemu, tidak akan jumpa, wahai saudaraku. Karena fitrah kita, ciptaan kita itu sesuai dengan Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufasilul ayati wa la'allahum yarji'un. Nah, ini adalah fitrah kita. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, ketika mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum. Dahulu, wahai saudaraku, di alam ruh, di dalam riwayat yang lain mengatakan di alam rahim, kita sudah mengambil kesaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini yang mengaturmu, yang memeliharamu, yang menciptakanmu? Alastu bi rabbikum. Kemudian kita berkata, qalu bala syahidina, benar ya Allah, kami bersaksi. Artinya dahulu kita pernah bersaksi kepada Allah. Kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siap untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui ajaran Islam, agama Islam. Kemudian dikatakan lagi, kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, nanti di hari akhirat kita tidak bisa beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa katakan saya begini, saya begitu, tidak. Karena kita sudah berjanji kepada Allah, kita akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan pada ayat yang lain, pada ayat berikutnya. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Rabb kami sejak dulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Wahai saudaraku, Allah sudah mengingatkan kepada kita, kembali kepada Islam, kembali kepada Islam. Karena hanya dengan Islam kita bisa memperoleh kebahagiaan. Dengan Islam kita bisa memperoleh keselamatan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, kesimpulannya adalah, wahai abang-abangku, adik-adikku, saudara-saudaraku, marilah kita belajar, kita kenali Islam, agama yang bisa menyelamatkan kita. Kita laksanakan syariat Islam itu, kita mulai dari diri kita, kemudian kita lanjutkan kepada keluarga kita. Ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud, kita ruku, kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita benar-benar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus. Kemudian kalau ada saudara-saudara kita, perempuan kita yang barangkali belum menutup auratnya, kita ingatkan, kita beri nasihat untuk menutupi aurat. Karena menutup aurat itu adalah syariat Islam, syariat yang bisa mengantarkan keselamatan kepada kita. Maka kesimpulannya, tidak ada jalan lain jalan kebahagiaan melainkan agama Islam.
Marilah kita laksanakan Islam ini dengan baik, kita pelajari, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.